Selamat datang di video pembelajaran IPA. Hari ini kita mau jelasin materi kelas 9 tentang alat indera manusia, yaitu mata, telinga, kulit, hidung, dan lidah. Tapi dengan contoh-contoh yang mudah dipahami dan bisa kalian coba praktekin sendiri di rumah. Belajar dari rumah juga bisa seru dan jelas kok. Yuk kita mulai! Pertama ada mata, yaitu indera penglihatan. Dengan mata kita bisa melihat warna, bentuk, jarak, cahaya, dan pergerakan. Contohnya kita bisa melihat warna merah dan biru ini semuanya berkat mata. Mata juga bisa menyesuaikan fokus. Contohnya ketika aku melihat buku secara dekat, mata terfokus. Tapi ketika aku menjauhinya, mata otomatis berubah fokusnya. Selain itu, mata juga bisa menangkap cahaya dari layar. Layar HP memancarkan cahaya lalu masuk ke mata dan diproses menjadi gambar. Ketika melihat HP, mata bekerja lebih keras karena harus fokus ke jarak dekat terus-menerus. Ketika kita terlalu fokus menonton, mata lebih jarang berkedip dan membuat mata cepat kering. Cara kerja mata itu, yang pertama cahaya masuk ke kornea, lalu ke pupil, lalu setelah itu ke lensa, kemudian ke retina. Setelah itu gambar akan dikirim ke otak. Ada juga beberapa manusia di dunia yang memiliki kelainan umum pada mata, misalnya rabun jauh dan rabun dekat. Oleh sebab itu beberapa orang membutuhkan kacamata. Indera kedua yaitu telinga, sebagai indera pendengaran. Fungsinya untuk mendengar dan menjaga keseimbangan tubuh. Contoh pertama yaitu mendengarkan suara hujan. Contoh kedua yaitu mendengarkan suara ringtone HP. Di dalam telinga ada bagian yang mengatur keseimbangan. Telinga luar menangkap suara lalu ditransfer ke gendang telinga, lalu getarannya diteruskan oleh tulang martil landasan sanggurdi, lalu ke koklea dan dikirim ke otak. Yang ketiga, kulit, yaitu indera peraba. Kulit adalah indera terbesar di tubuh kita. Kulit punya reseptor yang bisa merasakan sentuhan, tekanan, suhu panas dan dingin, bahkan rasa sakit. Selanjutnya aku akan menjelaskan tentang bagian-bagian kulit manusia. Yang pertama yaitu epidermis atau lapisan luar, yaitu lapisan yang paling luar yang kamu lihat. Fungsinya yang pertama melindungi tubuh dari kotoran dan bakteri, yang kedua tempatnya sel kulit mati yang mengelupas, dan yang ketiga untuk menentukan warna kulit karena ada melanin atau pigmen kulit. Contohnya seperti ketika kamu sedang luka sedikit atau lecet tipis, itu biasanya terkena di epidermis atau lapisan luar. Selanjutnya yang kedua adalah dermis atau lapisan tengah, yaitu lapisan di bawah epidermis. Di sini banyak alat penting kulit seperti pembuluh darah, kelenjar keringat, kelenjar minyak, rambut, dan reseptor sentuhan atau peraba. Contohnya ketika kita sedang kepanasan, dermis akan menghasilkan keringat. Dan yang terakhir yaitu hipodermis atau lapisan bawah subkutan, yaitu lapisan terdalam yang berisi lemak. Fungsinya adalah untuk menjaga suhu tubuh tetap hangat, melindungi organ dalam dari benturan, dan menyimpan energi. Contohnya seperti lemak di bawah kulit bikin tubuh terasa hangat dan empuk. Selanjutnya adalah cara kerja kulit. Cara kerja kulit diawali dengan kulit menerima rangsangan, lalu reseptor menerima rangsangan dan mengubah rangsangan menjadi sinyal. Sinyal dari kulit masuk ke saraf lalu dikirim ke otak. Kemudian otak membaca sinyal, menerima dan memberi respon, lalu memutuskan tindakan. Contohnya seperti video selanjutnya. Contoh pertama, kulit bisa merasakan dingin.
bisa merasakan permukaan yang berbeda. Contohnya seperti penggaris memiliki permukaan yang licin. Dan yang kedua, itu kertas memiliki permukaan yang halus. Dan kulit bisa merasakan sakit. Contohnya ketika bermain gitar. Yang keempat adalah hidung. Sekarang kita masuk indera penciuman, yaitu hidung. Hidung juga berfungsi menyaring debu dan kotoran lewat rambut hidung. Jadi, udara yang masuk ke tubuh lebih bersih. Selanjutnya adalah cara kerja hidung. Cara kerja hidung diawali dengan saat ada bau, ada molekul kecil di udara yang terbawa masuk saat kita menarik nafas. Lalu di bagian atas rongga hidung ada reseptor penciuman. Di sana molekul bau yang masuk ke hidung tadi menyentuh reseptor penciuman, yaitu sel khusus yang peka terhadap bau. Kemudian ketika reseptor menangkap bau, mereka mengirim sinyal listrik lewat saraf penciuman ke otak. Setelah itu, otak membaca sinyal, lalu mencoba mengenali bau dan kemudian memberitahu kita. Contohnya seperti video berikut. Contohnya seperti kita menyemprotkan parfum. Yang kelima, lidah, yaitu indera pengecap. Lidah memiliki 5 jenis rasa, yaitu yang pertama, pahit berada di pangkal lidah, yang kedua, manis yang berada di ujung lidah, yang ketiga, rasa asam yang berada di tepi kanan kiri lidah, yang keempat, yaitu rasa asin yang berada di ujung kanan kiri lidah, dan yang terakhir, rasa gurih atau rasa umami yang berada di tengah-tengah lidah. Selanjutnya adalah cara kerja lidah. Cara kerja lidah diawali dengan makanan yang menyentuh permukaan lidah yang memiliki tonjolan kecil bernama papila. Di sana adalah tempat reseptor rasa berada. Setelah itu reseptor rasa langsung aktif lalu mendeteksi rasa dasar. Lidah tidak merasakan semua rasa di satu tempat, tapi semuanya tersebar. Lalu reseptor rasa mengubah informasi tentang rasa menjadi sinyal listrik kecil yang kemudian dikirim ke otak melalui saraf perasa. Kemudian otak membaca sinyal, mencoba mengenali rasa dan memberi respon atau memberitahu hasil akhir. Contohnya seperti video berikut. Contohnya ketika aku meminum air susu ini. Rasanya manis dan juga ada rasa umaminya atau rasa gurih-gurihnya. Lalu ketika aku memakan wafer rasa taro, rasanya manis, mantap. Dan ketika aku sedang memakan mie instan, yaitu rasanya gurih dan umami. Lezat sekali, mantap. Jadi itu saja penjelasan tentang alat indera manusia. Kita lanjutkan ke bagian terakhir. Jadi hari ini kita sudah belajar 5 indera yang dimiliki manusia, yaitu mata, telinga, kulit, hidung, dan lidah. Semua indera bekerja sama supaya kita bisa melihat, mendengar, mencium, meraba, dan mengecap. Contoh yang kita pakai tadi semuanya gampang banget untuk dicoba di rumah. Jangan lupa praktekkan di rumah ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Sebelum kita akhiri, yuk main sebuah game. Dalam game kuis cepat ini, setiap pertanyaan diberikan waktu 5 detik untuk berpikir. Pertanyaan pertama, indera apa yang membantu menjaga keseimbangan tubuh? Pertanyaan kedua, reseptor penciuman berada di bagian mana? Pertanyaan ketiga, suara yang kita dengarkan berasal dari... Pertanyaan keempat, kulit bisa membedakan halus dan kasar karena...
pertanyaan terakhir yaitu kelima. Mata menerima